Salam budaya. Selamat datang di channel Suleon, tempat kita menjelajahi kekayaan seni dan budaya Nusantara. Saya Suleon, dan di sini kita akan mengupas tuntas segala hal tentang tari tradisional, wayang, dan sejarah yang syarat dengan nilai-nilai luhur. Bersama-sama, kita akan belajar, menginspirasi, dan merawat warisan budaya kita. Jadi, pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena banyak cerita menarik yang menanti untuk kita bahas. Yuk, kita mulai perjalanan budaya kita. Anggada adalah seorang kera berbulu merah, putra Resi Subali dari pertapaan Sunyapringga dan Dewi Tara, putri sulung Batara Indra dengan Dewi Wiyati. Meskipun berwujud kera, Anggada memiliki kemampuan berbicara dan berperilaku layaknya manusia. Dengan adat istiadat yang tinggi, sejak kecil, Anggada dikenal gagah perkasa, sangat sakti, pemberani, cerdik, pandai, tangkas, dan mudah naik darah. Setelah kematian ayahnya, Resi Subali, yang dibunuh oleh panah Ramawijaya, Anggada tumbuh dalam asuhan pamannya, Prabu Sugriwa, Raja Goa, Kiskenda, Sihaketu. Dalam hatinya bersemayam kebencian dan dendam yang dalam terhadap Ramawijaya. Meskipun ia berada di pihak yang sama dalam perang melawan Alengka, ketika perang Alengka mendekat, Ramawijaya mengutus Anggada sebagai duta untuk menuntut Prabu Dasamuka agar mengembalikan Dewi Sinta secara damai. Jika tidak, Alengka akan diserang. Dalam perjalanan itu, Anggada dihadapkan pada dilema batin yang besar. Kesetiaannya kepada Ramawijaya dan keinginannya untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Di pesanggrahan Suelagiri, Anggada merasa batinnya terpecah. Di satu sisi, ia menghormati dan setia kepada Ramawijaya, pemimpin yang bijaksana. Namun di sisi lain, dendam terhadap pembunuh ayahnya terus membara dalam hatinya. Dalam pikirannya, ia sering mendengar suara ayahnya, Subali, yang menuntut balas atas kematiannya. Satu malam, di tepi sungai yang tenang, Anggada berbicara kepada dirinya sendiri. Apakah aku harus setia kepada Ramawijaya atau harus membalas dendam ayahku? Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianati beliau yang telah membesarkanku seperti anaknya sendiri? Tapi ayah, darahmu memanggilku dari dalam bumi. Suatu hari, sebelum berangkat menuju Alengka, Anggada menemui Sugriwa untuk meminta nasihat. Anggada, paman, batinku terpecah. Aku ingin setia kepada Ramawijaya, tapi dendam ini terlalu berat untuk dipikul. Sugriwa, anakku, dendam hanya akan membakar dirimu sendiri. Ramawijaya tidak bermaksud membunuh Subali. Itu adalah takdir yang tak bisa kita hindari. Berperanglah bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Anggada, namun, bagaimana aku bisa mengabaikan darah ayahku yang telah tertumpah? Sugriwa, Anggada, kau adalah satria, bukan pembunuh. Buktikan bahwa kau lebih besar dari rasa dendammu di hadapan Rahwana. Anggada memperingatkan agar Dewi Sinta dikembalikan jika tidak ingin perang meletus. Namun, Rahwana dengan keras kepala menolak dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Anggada. Dengan sigap, Anggada melompat ke udara, merobohkan menara istana, dan kembali ke Ramawijaya. Namun, dalam perjalanan pulang, suara hasutan Rahwana terus terngiang di telinganya. Ramawijaya adalah pembunuh ayahmu. Bagaimana kau bisa melayani orang yang telah merenggut nyawa ayahmu? Setelah kembali ke pesanggrahan, Anggada akhirnya memutuskan untuk menyerang Ramawijaya dalam upaya membalaskan dendam ayahnya. Namun, Hanoman berhasil menghentikannya dan membawa Anggada ke hadapan Ramawijaya. Ramawijaya, Anggada,
Aku tahu apa yang ada di hatimu. Jika kau ingin membalas dendam, lakukanlah. Aku tidak akan melawan. Anggada, mengapa kau tidak melawan? Kau telah membunuh ayahku. Mengapa kau tidak melawan? Ramawijaya, aku tidak bermaksud membunuhmu, Subhali. Itu adalah takdir yang ditentukan oleh para dewa. Jika dengan membunuhku kau merasa lega, lakukanlah. Anggada menatap mata Ramawijaya, melihat ketulusan dan penyesalan yang dalam. Air mata mengalir di pipinya. Anggada, tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Kau adalah pemimpin kami, dan aku adalah prajuritmu. Ketika perang di Alengka meletus, Anggada bertempur dengan keberanian yang luar biasa. Di medan perang yang kacau, ia bertemu dengan Indrajit, putra Rahwana. Mereka bertarung dengan sengit, dan Anggada menunjukkan ketangguhannya. Tidak gentar, meskipun diserang dengan panah Indrajit. Suasana perang dipenuhi dengan suara denting senjata, teriakan para prajurit, dan bau darah yang menyengat. Namun, saat ia melihat bala tentara Alengka berjatuhan di hadapannya, Anggada teringat akan kata-kata Ramawijaya dan Sugriwa. Ia menyadari bahwa kemenangan bukanlah soal membalas dendam, tetapi tentang menegakkan kebenaran dengan keberanian yang diperbaharui. Anggada terus menyerang dan berhasil membunuh Bajaradamstra dalam pertarungan yang sengit. Setelah kemenangan diraih, Anggada membawa mahkota Prabu Dasamuka kepada Ramawijaya sebagai tanda kesetiaan dan kemenangannya. Namun, dalam hatinya, Anggada tahu bahwa perang yang sebenarnya telah terjadi dalam dirinya sendiri. Perang melawan dendam dan amarah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika Anda menikmati konten ini dan ingin belajar lebih banyak tentang sejarah, budaya, dan tokoh menarik seperti Anggada, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan tentu saja subscribe channel ini, Suleon. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan kalau ada topik yang ingin Anda pelajari lebih lanjut atau ada pertanyaan seputar konten yang sudah saya bahas, tinggalkan komentar di bawah. Saya selalu senang mendengar dari Anda semua dan akan berusaha menjawab setiap pertanyaan. Ingat, dengan memahami cerita dan nilai-nilai dari masa lalu, kita bisa mengambil pelajaran untuk masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Suleon. Salam budaya.